Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'du. MUI mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 itu karena memang sangat banyak sekali pertanyaan dan permintaan dari umat tentang bagaimana caranya kita beribadah, terutama sholat Jumat, sholat berjamaah, dan sholat tarawih ya, di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan dalam fatwanya MUI sudah menyatakan dengan tegas di daerah yang penyebaran COVID-19-nya tidak terkendali, itu MUI menyatakan jangan di sana dilakukan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kenapa jangan dilakukan? Karena risikonya besar. Sebab kalau seandainya kita tetap melakukan sholat berjamaah secara ilmiah, itu kan penyebarannya karena melalui orang per orang, adanya sentuhan, adanya fisikal sentuhan fisik ya. Dan saran daripada ilmuwan itu kan adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan penyebaran harus ada social distancing dan physical distancing. Dan fatwa itu dibuat dan dikeluarkan oleh MUI memang setelah mendengar pandangan dari para ahli ya, dan dari Kementerian Kesehatan. Jadi oleh karena itu bagi MUI ya saya agak gembira sekali tadi mendengar 3 gubernur dan 1 wakil gubernur bicara tentang masing-masing daerahnya, dan kesimpulan saya ya ketiga gubernur dan 1 orang wakil gubernur tersebut sangat memahami akan fatwa MUI, di mana kalau di daerah mereka memang penularan dan penyebaran virusnya tidak terkendali, memang mereka tidak akan melakukan sholat Jumat, sholat berjamaah dan sholat Idul Fitri. Nah, tadi Pak Ridwan Kamil tadi menyatakan di daerah beliau ada beberapa tempat yang memang sudah masuk kategori hijau ya. Artinya kalau sudah masuk kategori hijau itu berarti di situ berlakulah fatwa MUI yang berikutnya, di mana di daerah yang penyebaran dan penularan virusnya sudah terkendali, maka umat Islam wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah tidak wajib, tapi sholat Jumatnya wajib. Oleh karena itu MUI menganjurkan supaya masyarakat kembali untuk melakukan sholat berjamaah dan sholat tarawih serta sholat-sholat yang lainnya. Nah, tetapi dengan catatan ya, meskipun sudah terkendali, MUI tetap menghimbau masyarakat untuk waspada dengan melakukan dan memperhatikan apa yang disebut dengan protokol medis ya. Jangan sampai kita mengabaikan protokol medis, karena protokol medis itu kan adalah hasil ya kajian daripada ilmuwan, dan kalau itu diikuti maka keterancaman kita terhadap virus tadi itu kalau tidak ada ya semakin kecil gitu. Jadi oleh karena itu bagi saya terpikir ya sudah bagus lah dalam implementasi fatwa MUI itu di tingkat sudah bagus ya. Cuma ada yang mengganggu saya ya. Yang mengganggu saya adalah berita-berita yang tersebar di berbagai media. Salah satu contoh, rapat kabinet larang sholat Id berjamaah. Salah seorang menteri, tidak usah saya sebut menterinya, menteri ini menyatakan sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan dilarang sesuai Permenkes. Bagi saya, negara tidak boleh melarang orang beribadah. Beribadah? Iya, sholat Idul Fitri itu beribadah. Sementara dalam pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin hak setiap penduduk untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Oleh karena itu menurut saya supaya tidak terjadi perdebatan ya, yang dilarang, saya rasa maksudnya pemerintah tidak seperti itu. Yang dilarang itu jangan ibadah sholat, tapi berkumpulnya.
begitu. Yang dilarang oleh pemerintah adalah berkumpul-kumpul. Kenapa berkumpul-kumpul dilarang? Karena disitulah kemungkinan besar virus itu akan menyebar. Nah, supaya virus itu tidak menyebar, dilarang berkumpul-kumpul. Nah, orang kan bisa berkumpul di bandara, orang bisa berkumpul di mal, orang bisa berkumpul di pasar, orang bisa berkumpul di jalan, orang bisa berkumpul di masjid, gitu. Nah, disinilah ada sesuatu yang dirasakan oleh umat tidak pas ya. Kenapa yang dibidik itu, yang dilarang itu kok hanya yang berkumpul di masjid? Dan bahkan bahasanya dilarang sholat tarawih di masjid gitu kan. Ya salah lah. Berarti yang mengatakan kata-kata itu telah melanggar undang-undang dasar. Nah, oleh karena itu bagi saya kata-kata Pak Karni sebelum menutup tadi itu orang pinter gitu apa? Saya tidak tahu itu. Orang pinter ya, saya tidak tahu, tapi kalau di Sumatera Barat di kampung kita ya, buka mulut dulu baru bicara. Artinya diksi dan pilihan kata yang akan kita pergunakan itu harus kita pikirkan betul. Karena mulutmu harimaumu begitu. Saya tidak yakin ya pemerintah akan menyatakan melarang sholat Id berjamaah. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin menteri ini akan menyatakan bahwa sholat Id dilarang di masjid. Yang saya yakin itu adalah pemerintah melarang orang untuk berkumpul-kumpul. Begitu. Salah satu tempat orang berkumpul itu ya di masjid. Jadi yang dilarang oleh pemerintah itu bukan sholat Idnya, bukan sholat tarawihnya dilarang, bukan sholat jamaahnya dilarang. Yang dilarang itulah berkumpulnya itu. Itu yang bagi saya yang jadi apa. Nah, oleh karena itu ya menurut saya mari kita perbaiki bahasa kita supaya tidak ada yang salah tafsir. Sehingga sekarang ini di media sosial saya lihat ya banyak di kalangan umat itu mengeluh, ini kenapa kok yang disodok kok hanya kita-kita yang mau sholat saja, yang tidak yang pergi ke pasar kok nggak dilarang ini. Nah, ini mungkin barangkali Pak Karni. Terima kasih. Buya, lebih jauh lagi dari itu pertanyaan saya. Ini kan katakanlah 100 tahun sekali terjadi malapetaka seperti ini, yang haji pun dibatalkan 100 tahun yang lalu, sekarang terulang lagi kemungkinannya. Mudah-mudahan tidak, keadaan lebih baik. Ada yang menganggap bahwa ini adalah alam, secara ilmu alam, bahwa ini alam menginstal dirinya lagi. Kenapa? Karena selama ini ozon itu sudah terbuka, dan terbukanya luas sekali, seluas kerajaan Inggris. Ozon itu terbuka, dan itu kalau terbuka terus bisa kiamat kita. Kemudian kutub selatan dan utara itu mencairnya juga luar biasa, udah seluas Australia. Itu kalau mencair terus ya tenggelam kita semua. Jadi alam itu menginstal itu secara analisa secara ilmiah. Tapi ada lagi arahkan yang lain lagi, bahwa manusia sekarang ini memang udah kelewatan gitu, sehingga ini ada yang membayangkan ini seperti kejadian Nabi Lut dulu kembali. Ini dari sisi filosofi agama, bagaimana Buya boleh? Pak Karni, saya memang sekjen MUI, tapi saya juga seorang individu. Kalau pertanyaan Pak Karni itu saya jawab, saya tidak mau menjawab atas nama sekjen MUI karena harus saya bicarakan dulu. Iya. Tapi kalau Pak Karni minta saya menjawab secara pribadi, bagi saya ya, peristiwa yang kayak begini pasti terkait erat dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Tuhan. Saya yakin sekali itu ya.
Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di bumi dan di laut ya, karena ulah manusia. Virus ini salah satu bentuk kerusakan. Begitu. Oleh karena itu bagi saya menghadapi masalah ini tidak hanya dari perspektif ilmu saja, tapi juga dari perspektif keimanan. Ya, tidak hanya dari perspektif keimanan saja masalahnya kita dekati, tapi juga dari perspektif keilmuan. Karena ayat-ayat Allah itu seperti kita ketahui ada dua macam. Ada ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang kita sebut dengan ayat-ayat qauliyah. Di dalam ayat Al-Quran itu terdapat kebenaran. Di dalam Al-Quran itu terdapat aturan-aturan, dalam Al-Quran itu terdapat ketentuan-ketentuan. Di dalam alam itu juga banyak sekali ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat Allah yang di situ disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Di dalam alam itu banyak ketentuan, banyak aturan, banyak hukum-hukum, yang membuat itu semua adalah Allah. Dan yang buat kebenaran dalam Al-Quran itu adalah Allah. Jadi kebenaran dalam Al-Quran dengan kebenaran di dalam alam pasti sama. Karena yang membuat ketentuan itu dan aturan itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya ketika kita memahami Al-Quran, pemahaman ketika kita pahami Al-Quran, pemahaman kita itu bisa benar tapi juga bisa salah. Ketika kita memahami alam, pemahaman kita itu bisa benar dan bisa salah. Nah, oleh karena itu ada 4 kemungkinan yang akan terjadi antara saya dengan Pak Sefa ini, yaitu Pak Sefanya benar, saya benar. Sep benar dalam memahami Al-Quran, Pak Sefa benar dalam memahami alam. Saya salah dalam memahami Al-Quran, Pak Sefa salah dalam memahami alam. Sama-sama tidak ada masalah di situ ya. Tapi saya benar memahami Al-Quran, Pak Sefa salah memahami alam. Atau Pak Sefa benar memahami alam dan saya salah memahami Al-Quran. Terjadi kontradiksi di sini. Nah, oleh karena itu menurut saya ya antara ulama dengan ilmuwan dalam hal ini bisa berbeda. Nah, oleh karena itu MUI di dalam saran-sarannya ya di dalam masa COVID ini supaya majelis ulama di setiap daerah menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah dan dengan ilmuwan setempat. Dan kita juga mengharapkan supaya ilmuwan setempat dengan pemerintah juga menjalin komunikasi dengan pihak ulama. Dan saya lihat tadi Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Tengah, sama Wakil Gubernur Jawa Timur itu sudah melakukan itu, dan menurut saya ini sudah sudah on the right track ini ya. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir adalah ya wabah ini menurut saya ya karena ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang terkait dalam kehidupan yang berhubungan dengan masalah alam, dan itu oleh Allah sudah diingatkan di dalam Al-Quran gitu. Oleh karena itu bagi saya ya kalau kita ingin selamat, Tuhan bilang begini, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kamu ingin diangkat derajatnya, dan kalau seandainya kamu ingin selamat di dunia dan akhirat, ada 2 hal yang harus kamu lakukan. Kamu harus menjadi orang yang beriman dan kamu harus menjadi orang yang berilmu. Orang beriman di sini diwakili oleh ulama, orang berilmu diwakili oleh apa? Para saintis. Tetapi itu tidak ideal. Yang ideal adalah ulama tahu ilmu, ilmuwan tahu agama, dan itu ada pada diri Pak Sefa tadi, dan itu ada pada diri Pak Ridwan Kamil, itu ada pada Pak Anies Baswedan. Jadi kesimpulan saya, nilai-nilai dari ajaran agama nampaknya dalam momentum, bukan dalam momentum, dalam situasi dan suasana COVID-19 ini ya semakin ditegakkan, dan itu bagi saya suatu hal yang sangat menggembirakan. Terima kasih. Saya tanyakan itu Buya, karena secara tadi itu saya bilang apakah Allah menginstal dirinya, dan itu terjadi. Sekarang ini ozon itu udah tertutup kembali. Begitu juga es yang tadi mencair setelah berbagai kegiatan di muka bumi ini, pabrik-pabrik yang selama ini bekerja keras untuk
berkompetisi dengan sebuah pesaingnya di dunia, berhenti semua. Iya. Maka mobil-mobil di jalan pun berhenti semua. Ozonnya jadi tertutup lagi, dan esnya juga mulai bertaut kembali. Dan kalau itu saya kok berharap atau berdoa, katakan iya wabahnya kalau bisa Jadi bagi saya Pak hilang Karni ya, kembali. setiap yang diperintahkan Allah pasti benar. Dan setiap kebenaran itu kalau dilaksanakan pasti akan menimbulkan kebaikan. Semua yang dilarang oleh Allah itu pasti benar. Dan semua yang dilarang oleh Allah itu kalau dilaksanakan pasti dia akan menimbulkan keburukan. Jadi kesimpulan saya dari situ, ini wabah ini baik atau buruk? Kalau bagi saya wabah ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Lalu mengapa itu terjadi? Kalau pakai logika saya tadi, berarti kebenaran-kebenaran yang telah difirman oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah tidak kita kerjakan, dan yang dilarang oleh Allah malah kita kerjakan. Sehingga buahnya apa? Buahnya adalah al-fasad, ya, kebinasaan seperti yang kita rasakan sekarang ini.